Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya berupa nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa berkumpul ya Ayah Bunda ya di pertemuan webinar Tembus SMA NU Muhammad Husni Tamrin. Salawat serta salam tak lupa saya panjatkan pula kepada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini 14 Agustus ya, bertepatan kemerdekaan ya. Sebenarnya kemerdekaan 17 ya. Cuma kita tetap semangat Ayah Bunda, karena target kita ini cukup tinggi. Muhammad Husni Tamrin adalah merupakan sekolah SMA negeri favorit nomor 1 nih. Ya, kalau dari datanya saya adalah sekolah favorit nomor 1 senasional dengan olimpiadenya, dengan kegiatan lainnya. Dan anak-anak yang selektif masuk ke sana juga sangat rigid ya sampai dengan 4 sesi. Nanti di sini kita coba bahas diskusi ya Ayah Bunda, nanti dipandu juga sama Pak Najib. Kita bangun sebuah semacam kerangka ya buat mempersiapkan adik-adik menuju atau masuk ke SMA NU Muhammad Husni Tamrin. Izinkan juga perkenalkan, nama saya Zaki, saya di bagian staf bimbingan dan konseling. Insya Allah nanti Ayah Bunda juga akan banyak berdiskusi dengan saya nih gitu ya. Selain dengan Pak Najib juga nanti dengan saya. Sedangkan yang tadi saya sebut itu adalah Pak Ahmad Najib. Beliau adalah Kepala Cabang Bintang Pelajar Rawamangun. Alhamdulillah juga beliau ditunjuk juga nanti ke depan sebagai pilot project untuk Muhammad Husni Tamrin nih. Jadi seluruh bintang pelajar akan ikut dalam proses karantina. Ya, modalnya karantina nih gitu ya. Baik, mungkin saya tidak perlu banyak kalam, langsung saja kepada Pak Najib, dipersilakan waktunya. Silakan Pak Najib. Baik, saya izin share screen ya Kak Zaki. Suara saya terdengar Silakan bagus, Pak, silakan. Agak kecil Pak, mungkin agak didekatkan sedikit lagi Pak. Nah. Oke. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ayah Bunda semua? Semoga selalu sehat ya, insyaallah. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Segala puji bagi Allah yang sampai dengan hari ini Allah masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh optimis insya Allah, karena satu tujuan besar untuk anak-anak kita ya, menuju masa depan mereka yang lebih cerah, insya Allah ke sekolah impian ya. Salah satunya di SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin ya. Sekolah yang dipenuhi oleh anak-anak berbakat, anak-anak yang luar biasa gitu ya. Dan juga digojlok dengan sistem pembinaan yang juga luar biasa ya di sekolah tersebut. Seperti yang tadi sudah diinformasikan oleh Kak Zaki, bahwa sekolah SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin ini adalah sekolah terbaik se-Indonesia ya. Ya, se-Indonesia. Senasional. Kalau sudah senasional berarti dia juga terbaik di tingkat provinsi gitu. Karena salah satu penyebabnya adalah konsep pengelolaan SMA Negeri Unggulan Husni Tamrin ini, selain seleksinya ya dikelola oleh tim gubernur ya, tim gubernur. Jadi yang mengelola ini tim gubernur ya, tim gubernur DKI Jakarta, yang kemudian berkonsultasi dengan DPRD DKI Jakarta, membuat konsep penerimaan siswa baru di sekolah negeri SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin gitu ya. Dan tahun lalu ya dilakukan secara online ya, tadi sudah diinformasikan bahwa
nilainya untuk tahun kemarin atau selama online itu turun dari 88 menjadi 85 begitu ya, menjadi 85. Nanti kita akan bahas ya pernak-pernik sekolah ini yang mudah-mudahan nanti bisa betul-betul menjadi inspirasi buat kita sebagai orang tua dan juga melihat potensi apakah anak kita juga bisa untuk masuk ke sekolah ini begitu ya. Ayah bunda sekalian, sedikit menginformasikan awal dulu agenda kita. Ada 2 agenda utama ya, informasi PSB, yang ketiga program penanganan bintang pelajar, kemudian terakhir penutup ya. Sebelumnya nanti kita pendahuluan, ini data ketika dulu masih ada ujian nasional ya. Ketika masih ada ujian nasional, Muhammad Husni Tamrin ya, ini memiliki peringkat pertama ya dari 100 SMA terbaik ya, dirata-ratakan dari ujian nasional ini tahun berapa ya, 18-19 kalau nggak salah ya, tahun ajaran 18-19 ya, ketika masih ada ujian nasional. Nah sekarang acuan kita tidak lagi ujian nasional ya untuk melihat peringkat, tapi kita bisa melihat dari skor UTBK ya, skor UTBK ya. Nanti ayah bunda silakan bisa mengakses di top 1000 sekolah ya, .ltmpt.ac.id ya. Di situ terpampang peringkat pertama nasional, urutannya adalah sekolah menengah atas negeri unggulan Muhammad Husni Tamrin di peringkat pertama ya. Karena ini menjadi sekolah file project DKI Jakarta. Jadi ya, secara kekhususan, dia memiliki kekhususan PPDB sendiri begitu ya, tidak gabung dengan PPDB DKI yang lain, sekolah negeri yang lain. Walaupun tahun lalu ketika saya kunjungan ke sekolah Muhammad Husni Tamrin, bertemu dengan kepala TU-nya ya, Pak Teguh namanya, saya sampaikan karena sampai dengan bulan Januari itu belum ada informasi PPDB yang fix atau PSB Muhammad Husni Tamrin yang fix. Kenapa? Karena terbentur di area di DPRD katanya begitu. Mau dirubah sistemnya begitu ya, biar nanti orang siapapun bisa masuk ke Husni Tamrin begitu ya. Sedangkan tim Husni Tamrin memiliki persyaratan khusus untuk anak-anak yang masuk ke sekolah ini. Karena sekolah ini adalah proyek unggulan DKI, maka secara khusus memiliki persyaratan-persyaratan tertentu gitu ya. Dan alhamdulillah tahun kemarin ya di TP 21-22 itu siswa-siswanya itu masih menggunakan sistem yang lalu begitu, menggunakan sistem seleksi yang lalu. Mungkin ada beberapa informasi yang perlu kita detailkan saja ya. Jadi ayah bunda sekalian, sekali lagi ini sekolah yang kalau kata anak sekarang apa Kak Zaki, bukan kacang-kacangan ya. Bukan kaleng-kalengan, Pak. Bukan kaleng-kalengan, kacang-kacangan. Kacang-kacangan bagus dimakan ya. Bukan kaleng-kalengan ya. Ini sekolah yang Masya Allah ya, luar biasa. Nah, nanti ketika kita informasikan persyaratannya, mudah-mudahan kita bisa siapkan ya, paling enggak di 1 semester ini ya, kan masih ada rekapitulasi semester 5 ya, atau semester 1 kelas 9 untuk direkapitulasi rapot ya, tapi nanti kita bahas. Nah, bisa dilihat di sini data-datanya, tampilannya ada Man Insan Cendikia. Alhamdulillah BP juga ada kegiatan persiapan ke Man Insan Cendikia juga gitu ya. Di sini di Serpong, kemudian sekolah yang lain ya. Nah, ini sedikit profil sekolah ya, bahwa sekolah menengah atas negeri unggulan Muhammad Husni Tamrin atau dikenal dengan Esmanu MHT ya, atau dikenal MHT saja, adalah salah satu dari SMA negeri DKI Jakarta ya, yang berada di daerah Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur ya. Cipayung, Jakarta Timur.
Nah, enaknya lewat tol ini langsung deket ya sampai ya. Nah, SMA Negeri Husni Tamrin ini merupakan sekolah sains bersistem asrama. Karena di sini sekolah sains, maka yang diterima hanya yang jurusan IPA saja ya. Ya, jurusan IPA saja. Kemudian bersistem asrama, nah yang menerapkan 3 kurikulum sekaligus ya. Standar isi atau kurikulum nasional, Cambridge, dan juga kurikulum olimpiade atau para olimpiade sains. Jadi sistemnya asrama, ini perlu dipastikan kalau anak-anak kita memang mau ke MHT, dipastikan dia mau tidak asrama begitu ya. Kalau unggulannya sih unggulan gitu ya, tapi mau nggak dia sistem asrama begitu. Karena nanti ada surat ya, ada surat yang harus diisi untuk pernyataan mau untuk diasramakan gitu ya, sebagai syarat penerimaan berkas lah ya, berkas penerimaannya juga. Nah, itu profilnya singkat saja ya. Nah, sedangkan ayah bunda sekalian yang perlu kita pahami terkait dengan petunjuk teknis PPDB SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin ya. Nah, ada beberapa ketentuan ya, ada beberapa ketentuan yang perlu kita pahami. Yang pertama dari daya tampung dan rasio kelas ya. Sampai dengan kemarin penerimaan daya tampung tidak berubah ya. Daya tampung peserta didiknya sebanyak 88 peserta. Ya, terdiri dari 44 putra dan 44 putri. Nah, di rasio kelasnya sebanyak 22 peserta didik. Nah, jadi dari 44 putra itu masing-masing 22 berarti ada 2 kelas putra dan 2 kelas putri. Berarti total rombongan belajar dalam satu angkatan itu ada 4 kelas. Ya. Ada 4 kelas. Nah, PPDB SMA Negeri Husni Tamrin atau MHT dilaksanakan melalui jalur-jalur berikut. Ya, ada jalur khusus dan jalur umum, begitu ya. Jalur khusus dan jalur umum. Ya, kalau di jalan raya kan ada jalur cepat, jalur lambat ya. Tapi ini enggak, lebih ke jalur khusus dan jalur umum karena ada spesifikasinya ya. Yang khusus itu karena ada spesifikasinya. Yang jalur khusus ada 2, jalur berprestasi dan yang kedua jalur afirmasi. Nah, jalur yang persyaratannya hanya ketentuan umum saja itu masuk ke jalur umum nanti, masuknya ke jalur umum. Kalau jalur khusus nanti ada persyaratan khusus. Kita lebih membahas untuk jalur khusus adalah jalur berprestasi saja ya, ayah bunda ya. Jalur afirmasi saya nggak bahas di sini. Nah, kemudian di jalur umum, mungkin di antara kita lebih banyak ke jalur umum ya. Kita belum tahu nih yang ikut program MHT di Bintang Pelajar lebih ke jalur yang mana begitu ya. Kalau jalur khusus berarti masuk jalur berprestasi. Kalau yang umum yang ini masuk ke jalur umum ya. Nah, ayah bunda sekalian, perlu difahami bahwa PPDB jalur berprestasi ini diperuntukkan untuk calon peserta didik baru yang memiliki prestasi. Baik mereka yang tinggal di Jakarta ataupun di luar DKI Jakarta gitu. Jadi potensi ada orang di luar DKI Jakarta untuk bergabung di Sekolah Negeri Husni Tamrin ini bisa gitu ya, bisa. Nah, tapi dia melampirkan beberapa persyaratan nantinya ya. Di antaranya prestasi Olimpiade Sains Nasional, ya OSN ya, kompetensi sains nasional atau juga internasional ya. Nah, dari poin A sampai D ini adalah poin yang menjadi bobot khusus ya. Yang keempat ya, PPDB jalur afirmasi ini ada jalur afirmasi diperuntukkan untuk bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu ya. Memiliki prestasi akademik ya. Walaupun mereka tidak mampu tapi memiliki prestasi akademik dan berdomisili DKI Jakarta dibuktikan dengan KK yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil ya. Kalau di PPDB DKI Jakarta itu paling lambat kan di bulan Juni ya, setahun sebelumnya. Tapi kalau ini di tahun yang berjalan ya,
Di sini berarti 3 Februari 2020, berarti tahun sebelumnya juga ya. Tahun sebelum ini saya ambil dari Juknis yang terlampir di web PPDB SMA Negeri Husni Tamrin. Nah, kemudian calon peserta didik baru yang tadi afirmasi ada ketentuannya ya, ada ketentuannya. Nah, ini ada anak panti dan seterusnya ya. Nah, untuk jalur umum ya, jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan berdomisili di DKI Jakarta dibuktikan dengan KK tadi ya. Dari Dukcapil paling lambat 3 Februari ya, tahun 2020. Ini tahun sebelumnya, berarti kalau besok di kira-kira di 3 Februari 2021 ya. 2021. Karena pendaftarannya mulainya kalau nggak salah di Februari. Nanti ada rundown pendaftaran di bawah ya. Jadi terhitung 1 tahun juga sebetulnya. Terhitung 1 tahun juga ya. Kemudian untuk kuota ya, daya tampung dari masing-masing jalur. Tadi kan ada 2 jalur. 1 jalur ada 2 cabangnya lagi begitu ya. Nah, untuk jalur khusus itu kuota paling banyaknya 60%. Jadi nggak bisa lebih dari 60% ya. Nah, dengan pembagian jalur prestasi 10% ya, atau setara dengan paling banyak 8 peserta didik yang diterima ya. Berarti jalur prestasi ini bisa tadi bertarungnya dengan yang di dalam DKI dan juga ada siswa yang di luar DKI juga bisa masuk gitu. Kuotanya ngerebutin cuma 8 kursi ya. Masya Allah ya. Cuma 8 kursi gitu ya. Nah, nanti ada beberapa seleksi ya, ada beberapa seleksi yang dilakukan ya. Dari sertifikat, dari rataan. Nah, nanti ada kita bahas di bawah. Nah, jalur afirmasi ini 50% ya, cukup banyak begitu ya. Jadi setara dengan 44 peserta didik, berarti sekitar 1 kelas nih ya, afirmasi, 1 kelas sendiri itu afirmasi. Nah, jalur umum disediakan kuotanya paling sedikit 40%. Nah, kalau paling sedikit berarti kemungkinan bisa bertambah. Bisa bertambah dari mana? Bisa bertambah kemungkinan dari jalur prestasi atau jalur afirmasi yang tidak diserap, ya, yang tidak terserap. Jadi gitu ya, paling sedikit 40%. Misalkan afirmasi, ya mereka kan walaupun dia lulus secara berkas, misalkan tes akademik, ya tes akademiknya juga dites juga. Kalau nggak lulus ya sudah, berarti kuotanya nanti masuk ke jalur umum begitu ya. Karena di sini disebutkan paling sedikit 40%, 36 peserta didik. Begitu ya. Kemudian untuk persyaratan umumnya, nah yang ini yang perlu kita siapkan begitu ya. Ya sudah pasti warga DKI Jakarta, kalaupun mau di luar warga DKI Jakarta, kakaknya di luar provinsi DKI Jakarta, maka hanya bisa mengikuti jalur prestasi saja begitu ya. Nah, kemudian kalaupun ada yang lulusan tahun sebelumnya begitu ya. Nah, ini ada syaratnya paling lama 2 tahun sebelumnya. Tapi ini jarang sekali ya, atau bahkan hampir bisa dikatakan tidak ada ya. Kalaupun ada untuk lulus tuh agak berat begitu karena materi-materinya juga luar biasa. Nah, kemudian memiliki nilai rapot kelas 7 semester 1 dan 2, kelas 8 semester 1 dan 2 dan kelas 9 semester 1 dengan rata pengetahuan mata pelajaran matematika, IPA, dan bahasa Inggris masing-masing paling kecil. Masing-masing paling kecil ya, 85. Begitu. Tahun lalu ketika offline itu naik dari 85 ke 88 tahun lalu. Tahun ini kan kemarin itu online ya. Jadi diterapkan di 85 gitu. Tahun Pak Najib, maaf. Iya, Bu. Udah 2 tahun, Pak. 2 tahun, Bu 85. ya? Tahun 2020 ya? sama 2019 itu, Pak, udah 85. ya. Oh iya, saya lupa ya. Tapi pernah terjadi kenaikan Bu ya di 88 ya. Ya, Angka Pak. 88 ya. 18 masih 88, Pak. 2019 ya. sama kemarin 85, Pak. Oh iya, masih 85 ya. Tahun kemarin Dan 85. 85 juga, Pak. Iya, 2 tahun ini berarti sudah 85, Bu ya. Iya, Pak. 85 ya. Nah, itu pernah terjadi kenaikan di 2 tahun sebelumnya itu 88. Nah, ini paling kecil ya. Jadi bukan rata total jadi 85 semuanya. Oh, saya bahasa Inggrisnya 96, terus matematikanya sih tapi 80. Di rata-rata nggak bisa itu.
Ini paling kecil 85. Jadi kalau ayah bunda setelah pertemuan ini cek langsung rapot gitu, cek ya. Dilihat di kolom pengetahuan ya, di kolom pengetahuan. Nah, itu paling kecil 85. Nah, kalau misalkan ada predikat di rapotnya dalam huruf ya, A, B, C ya, alfabet ya, A, B, C, D gitu misalkan. Nah, ini di sekolah wajib mengkonversi ya. Jadi angka ya, jadi angka. Nah, begitu ya Bunda ya. Kemudian untuk jalur prestasinya, jalur prestasi ini secara umum syaratnya ini ya. Jadi baik yang jalur prestasi ya, baik jalur afirmasi maupun jalur umum, ini ketentuan yang harus dipenuhi gitu. Jadi kalau ketentuan ini saja tidak lulus ya sudah, berarti tidak bisa ikut berlanjut ke prosedur selanjutnya yaitu tes akademik ya. Nah, ini secara administratif dulu ya. Nah, secara khusus ayah bunda sekalian nih jalur prestasi ya. Kemudian ada persyaratan khususnya nih, memenuhi persyaratan umum tadi sudah ya, warga DKI atau luar DKI dibuktikan dengan KK. Nah, kemudian memiliki dan menunjukkan sertifikat asli peraih medali emas atau perak atau perunggu untuk bidang IPA, matematika dan IPS pada jenis lomba. Nah, ini saya nggak tahu nih kenapa apa salah ketik di juknisnya atau memang IPS di sini. Mungkin ayah bunda kalau ada informasi silakan ya. Karena saya ngambil langsung dari juknis di web PPDB MHT ya. Pada jenis lomba OSN, KSN, ITMO, ITSO ya, yang tadi disebutkan di awal. Nanti pendaftaran dilakukan secara daring, ya mengupload beberapa data, ya rapot semester 1 sampai 5, upload foto gitu ya. Kemudian KK, terus kemudian ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya, bermaterai 10.000 dan seterusnya. Sertifikat dan piagamnya juga serta mencetak bukti pendaftaran. Nah, nanti diverifikasi oleh panitia ya, diverifikasi oleh panitia itu kira-kira 2 hari setelah penginput data peserta. Nah, nanti untuk mengeceknya ya, untuk mengeceknya lagi apakah verifikasi berkas kita diterima, nanti login via web yang di atas ini, masukkan nomor peserta dan password. Nah, nanti pengumuman pun nanti semua prosesnya ada di web PPDB SMA Negeri Husni Tamrin. Nah, kalau seandainya sudah selesai diverifikasi secara berkas kita sudah ini segera lapor diri ya. Ya, lapor diri. Nah, ini untuk terutama yang sudah lulus ya, lulus tes akademik nanti segera lapor diri dan lanjut mengikuti psikotes dan wawancara untuk pemetaan dan pembinaan. Nah, kalau pengalaman kita nih ya, kalau di kalimatnya ini pemetaan dan pembinaan, sebetulnya kalau dari kalimat ini psikotes dan wawancara tidak termasuk syarat untuk kelulusan sebetulnya kalau alasan ini ya. Tapi ternyata psikotes dan wawancara ini juga menjadi satu kesatuan untuk syarat kelulusan diterimanya di SMA Negeri Husni Tamrin. Dan beberapa siswa kita seperti kalau nggak salah 2 tahun lalu yang masih offline itu ya, itu dari 6 anak ya. Kemudian 1 anak dia tidak ikut karena DBD waktu itu. Kemudian hanya 5 orang anak yang ikut tes akademiknya. Di 5-5-nya ini lulus semua tes akademiknya. 5-5-nya ini siswa binaan kita ya di cabang Rawamangun. Nah, lulus semua. Terus kemudian berlanjut ke psikotes dan wawancara yang diterima hanya 1 orang. Yang diterima hanya 1 orang gitu ya. Nah, karena kemarin waktu itu kita juga evaluasi gitu ya. Yang tahun lalu tuh 1 orang kalau nggak salah ya, yang lulus akademik tapi dia nggak lulus di psikotes dan wawancara ya, anak SMPN 99. Nah, ini tahun ini kita mau coba nanti penguatan di poin psikotes dan wawancara ya, setelah ayah bunda anandanya itu lolos seleksi berkas ya. Jadi kita nanti penguatan di sana. Kemudian jika kuota masih tersisa, ini akan dilimpahkan ke jalur umum. Nah, gitu kan tadi kan jalur umum paling sedikit ya, paling sedikit.
Kemudian tahapan seleksinya ya, ini nanti yang diseleksi pertama peringkat sesuai peralihan jenis medali dan tingkat olimpiade. Ya, tingkatnya apa nih? Nasional apa internasional? Internasional pertama gitu. Oh, sama-sama internasional. Dia medalinya apa? Dia emas, yang ini perak. Oh, emas duluan gitu. Jadi dibuat peringkat seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ya jika nomor 1 sama, ini peringkatnya sama. Oh, dia sama-sama di OSN, sama-sama mendapat medali misalkan. Ya. Tapi medalinya sama nggak ya? Sama-sama emas ya. Nah, yang diajukan ya, yang piagam diajukan, nah, maka diseleksi berdasarkan nilai rata-rata rapot semester 1 sampai dengan 5 ya. Siapa yang paling tinggi? Nah, kalau misalkan dari sertifikatnya bobotnya sama dia dapat, terus kemudian nilai rata-rata rapotnya juga sama gitu ya. Nah, maka diutamakan nilai rapot dengan urutan pelajaran matematikanya gimana dia. Nah, dilihat tuh. Ini anak nih, 2 anak ini matematika gimana? Oh, gedean yang ini ya sudah berarti. Nah, oh, matematika sama. Berarti apa? Lihat IPA-nya gitu ya. Nah, itu udah seperti itu tahapan seleksi yang dilihat. Nah, memang dia ujungnya tidak ada lagi nih. Kalau semuanya sama gimana begitu kan ya? Kalau semuanya sama. Nah, di Juknisnya tidak ada tambahan lagi. Nah, tapi kalau kita merujuk ke tahapan jalur umum ya, itu nanti masuknya ke siapakah yang lebih tua umurnya, begitu. Siapakah yang lebih tua umurnya. Tapi kalau di Juknis untuk jalur prestasi tidak sampai ke situ ya, hanya 3 poin ini saja. Kemudian tata cara psikotes, nanti psikotesnya dilaksanakan secara daring. Kalau yang kemarin kita nggak tahu tahun depan, mudah-mudahan pandemi selesai begitu ya. Pandemi selesai berarti psikotes akan dilaksanakan secara offline. Kemudian yang kedua, jika peserta jalur prestasi yang diterima tidak mencapai 8 peserta didik ya, tidak sampai 10% tadi, maka kuota untuk mengikuti psikotes dilimpahkan ke jalur umum. Begitu, jalur umum. Kemudian yang berikutnya tata cara wawancara nanti dilakukan secara daring gitu ya. Nah, jika tidak memenuhi kuota juga ya, maka akan diserahkan, dilimpahkan ke jalur umum. Nah, gitu aja Bunda ya. Nanti kita diskusi ya. Nah, ini kita informasikan dulu. Kemudian jalur umum, saya lewat jalur afirmasi ya. Saya lewat jalur afirmasi. Nah, untuk jalur umum itu persyaratannya adalah memenuhi persyaratan umum dan warga DKI Jakarta gitu. Paling lambat 3 Februari 2020. Kalau tahun depan berarti 3 Februari 2021 begitu ya. Karena 1 tahun sebelum PPDB berlangsung. Nanti pendaftaran secara online ya, sama seperti tadi, ada SPTJM dan seterusnya. Verifikasi berkas juga dilakukan 2 hari ya, pengumuman kelulusan via web. Nah, tahapan seleksinya ya Bunda sekalian, yang pertama seleksi administrasi. Seleksi administrasi yang tadi itu yang terinput ya, data-data yang diinput. Di antaranya adalah nilai rapot ya. Makanya untuk yang sekarang Ayah Bunda, jika Ananda berminat ya, jika Ananda berminat untuk masuk SMA Negeri Husni Tamrin, mohon mulai mengecek rapot matematika, IPA, bahasa Inggrisnya begitu ya. Kemudian direkapitulasi ya, buatlah target di semester 1 ini ya, biar rataannya tetap 85 minimal ya. Tapi kalau misalkan sudah dilihat dari awal ada yang mapelnya di bawah 85, itu sudah pasti tidak bisa ikut. Sudah pasti tidak bisa ikut. Begitu ya, nanti tolong dicek ya. Kemudian tes akademiknya matematika, IPA, bahasa Inggris, terus kemudian psikotes wawancara. Nah, ini ada tes cara tes akademiknya ya. Tes akademik dilaksanakan secara daring bagi yang lulus seleksi administrasi. Jadi kalau nggak lulus seleksi administrasi maka tidak bisa ikut di tes akademik. Nah, tes akademik ya kalau nilainya sama tadi ya, maka diutamakan bobot urutan mapel matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Nah, jika nomor 2 sama, jika bobot matematika sama, IPA juga sama, bahasa Inggris sama, nilai persis gitu ya, maka diprioritaskan usianya yang lebih tua ya, lebih tua. Jadi tua lebih diuntungkan nih kalau di setiap PPDB nih.
Nah, kalau misalkan memiliki nilai yang sama. Nah, hasil seleksi ini dari tes akademik itu hasil seleksinya paling sedikit 142 peserta didik ya yang diambil. Tentu saja sudah dirankingkan ya dari nilai tertinggi ke yang tinggi ya, karena di sana nilainya pada tinggi-tinggi biasanya. Nah, ini 71 putra dan 71 putri ya. Selanjutnya mengikuti psikotes dan wawancara. Nanti pengumumannya ada di web. Kemudian untuk tata cara psikotes dilakukan secara daring sama ya kalau untuk yang tahun kemarin. Nah, tahun depan kalau memang pandemi sudah memungkinkan untuk offline ya, misalnya udah nggak ada lagi, mudah-mudahan dilaksanakan secara offline langsung di sekolah SMA Negeri Husni Tamrin. Begitupun wawancara ya. Nanti pengumuman semuanya ada di web. Nah, ini kira-kira jadwalnya ini Ayah Bunda ya, jadwalnya. Jadi jadwalnya itu mulai pendaftaran di tanggal 22 sampai 25 Februari yang tahun lalu. Ini biasanya pergeserannya nggak terlalu jauh ya dari desain tahun-tahun sebelumnya ya biasanya. Nah, itu ada verifikasi dan pembagian kartu peserta ya, nanti di tanggal 22 sampai 27. Kemudian pengumuman jalur prestasi ya, itu 1 Maret 2021. Ya, nanti kemungkinan nggak jauh berbeda lah, nggak jauh berbeda. Jangan lupa kalau sudah pengumuman dan diterima langsung lapor diri ya. Kemudian kalau yang tes akademik ya, ini untuk jalur afirmasi ya, untuk jalur afirmasi dan jalur umum ya, tes akademik. Nah, itu tanggal 6 Maret ya. Tanggal 6 Maret 2021. Tahun depan kemungkinan juga sekitar awal-awal Maret begitu ya. Makanya kenapa kita mudah-mudahan akan ada pertemuan berikutnya. Nanti kita akan sampaikan perihal terkait PPDB terbaru ya. Gitu. Biasanya kita kunjungan ke sekolah Husni Tamrin ya untuk mengetahui informasi itu. Kemudian ini pengumuman tes akademiknya kira-kira seminggu kemudian ya, atau 10 hari setelah tes gitu. Kemudian nanti setelah informasi kelulusan tes ada psikotes ya, psikotes, kemudian dilanjutkan wawancara ya, kemudian nanti ada lapor diri serta pengiriman berkas lapor diri. Nah, nanti pengiriman berkas lapor diri ini akan mengecek validasi atau validitas dari dokumen yang kita upload gitu ya. Nah, kalau ada ternyata ketidakvalidan atau kemudian ketidaksesuaian data yang dikirim dengan data yang diinput, nah ini bisa membuat kita ya didiskualifikasi atau dibatalkan kelulusannya. Ini ada beberapa ketentuan untuk lapor diri ya. Peserta didik yang diterima wajib melakukan lapor diri. Kemudian bagi peserta didik yang diterima namun tidak lapor diri, nah ini penting nih. Bagi peserta didik yang diterima namun tidak lapor diri pada waktu yang ditentukan, dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti PPDB SMA atau SMK negeri lainnya. Gitu ya. Jadi nanti kalau nanti aja ikut PPDB DKI ya, padahal dia sudah diterima di SMA Husni Tamrin, maka dia tidak bisa mengakses akun atau ajuan akun di PPDB online DKI Jakarta. Lain kalau misalkan dia ikut tapi dia tidak diterima, dia masih bisa ikut PPDB DKI Jakarta. Gitu ya Bunda ya. Nah, adapun kelengkapan lapor dirinya ya seperti biasa, ini mungkin ada penambahan di Juknis terbaru itu surat keterangan sehat dari instalasi kesehatan pemerintah ya, mungkin terkait dengan COVID dan lain sebagainya kali ya. Kemudian misi biodata dan seterusnya gitu ya. Dokumen nanti dikirim ke SMA Negeri Husni Tamrin. Nah, ini alamat webnya, kemudian teleponnya nanti kita akan kirimkan di sini ya. Nah, poin penting ayah bunda sekalian di sini, yang poin 3 saya kuatkan lagi, calon peserta didik yang diterima menjadi peserta didik baru setelah lulus tes di SMA Husni Tamrin tidak dapat mengikuti PPDB real time online, ya, gitu ya, nggak bisa. Nah, calon peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi dapat dibatalkan apabila yang pertama tidak lulus dari satuan pendidikan, ya dari SMP-nya ternyata dia nggak lulus, tapi rasanya nggak mungkin ya, sekarang tidak ada yang tidak lulus ya, rata-rata lulus.
Karena ujian sekolahnya juga dikelola oleh rayon sekolah begitu. Jadi insya Allah sih lulus. Kemudian yang B, tidak bersedia tinggal di asrama. Tiba-tiba ketika sudah selesai tes lulus gitu ya, dia nggak mau mengirimkan surat kesediaan untuk berasrama atau menulis naikkan surat itu, tapi kemudian setelah dikonfirmasi dia nggak mau tinggal di asrama anak kita. Nah, ini bahaya, jangan sampai. Karena kalau misalkan seperti itu sudah dipastikan, kalau sudah diterima terus kemudian anak kita nggak bersedia, udah nggak bisa sekolah di sekolah negeri. Padahal SMA gerbang ke PTN-nya itu punya peluang yang lebih besar dibandingkan dengan swasta. Itu saja yang SMA negeri terbaik juga ya. Nah, terus kemudian tidak lapor diri sesuai jadwal yang ditetapkan. Ya, saking senangnya diterima, ngadain syukuran dulu. Saya lupa daftar ulang. Jangan sampai gitu ya. Nah, ini sumbernya dari web langsung ya. SMA Negeri Unggulan Husni Tamrin. Nah, ini informasi-informasi tambahan seputar MHT. Mungkin ada tambahan dari ayah bunda yang ini ya. Karena saya juga punya agenda, insya Allah mudah-mudahan nggak ada halangan. Mau kalau sudah fix nanti yang ikut dari seleksi berkas itu sesuai, nanti kita mau ada pertemuan dengan para alumni dari Bintang Pelajar yang sudah ada di MHT atau yang masih ada di MHT sekarang. Gitu, nanti kita undang. Ada adik kakak ya. Siapa Kak Jaki? Nanda dan Dinda ya. Nanda dan Dinda ya. Nanda kakaknya tahun sebelumnya, Dinda setelahnya ya. Iya, betul ya, Pak. Keduanya dari SMA Lab School Jakarta ya. SMP Lab School Pak. Dari SMP Lab School Jakarta. SMA-nya di Husni Tamrin. Oke, gitu ya. Nah, kemudian ini info tambahan seputar MHT Bunda ya. Yang pertama, ini saya ada tipe sedikit ya. Sudah angkatan, kalau nggak salah angkatan ke-12 yang tahun ini, yang tahun depan tuh angkatan 13 ya. Ini salah ketik saya. Nah, ini informasi yang kita dapatkan ya. Pulang 2 minggu sekali ya. Sabtu sore pulang, Minggu sore atau malam itu maksimal sudah di asrama ya, sudah balik lagi ke asrama gitu. Biaya MHT ditanggung pemerintah free ya, makan pagi, siang, malam ya, uang untuk buku dan keperluan jajan, nah baru di pribadi ini. Nah, yang perlu dikuatkan juga nih anak-anak kita kalau mau ke MHT ya, bangun sebelum subuh untuk persiapan sholat subuh. Nah, biasanya kalau ada yang ikut program kerohanian, misalkan di sana ada begitu ya, program kerohanian ada biasanya. Nah, yang mau puasa nanti hubungin kakak pembinanya ya, nanti dibangunkan sahur ya. Nah, ini dibangunkan sahur ya. Kemudian di sana juga ada kolam renang ya. Saya belum lihat fisiknya ya, karena hanya ada di pelataran saja. Jadi informasi yang kita dapatkan. Yang luar biasanya di sana tidak ada senioritas ya. Ini persaudaraannya luar biasa ya, saling satu sama lain tuh saling mendukung gitu. Karena mereka memahami sekali bahwa sekolah ini luar biasa berat. Jadi kalau nggak saling menopang satu sama lain, rasanya akan stres begitu ya. Nah, kemudian di MPLS ya, masa pengenalan sekolah ya, atau MOS di MHT ini akan menginformasikan ya atau membiasakan jadwal-jadwal awal di MHT ya. Memang untuk anak-anak yang di awalnya mungkin di SMP-nya kurang mandiri gitu ya, di awal-awalnya berat gitu ya. Tapi mudah-mudahan kesananya terbiasa gitu ya. Nah, tidak boleh bolak-balik ke asrama katanya, hanya untuk yang urgent saja. Misalkan kan nanti area sekolahnya, area belajarnya berjarak dengan asramanya begitu ya. Nggak boleh tuh bolak-balik ke asrama, tidur atau apa gitu ya. Ke asrama hanya yang penting aja gitu ya. Hal-hal yang penting. Nah, kemudian yang luar biasanya lagi nih, teman kamar dipilihkan dari hasil wawancara. Jadi kalau tadi ada 2 kelas gitu, putra dan putri ya. Nah, pemilihan atau pemisahan kelas, misalkan kelas A dan B itu ya, itu dari hasil wawancara ya, dari hasil wawancara. Makanya kemarin ada orang tua siswa, setelah saya konfirmasi, Bu, Zidan gimana, lulus nggak lulus Pak gitu.
Kenapa nggak lulus? Kayaknya dia gagal di wawancara. Di wawancara tuh ada kalimat yang kurang pas disampaikan ya. Saya lupa redaksinya ya. Orang tuanya sampaikan. Karena waktu itu online, ada di rumah, ibunya dengar. Gitu. Wah, kayaknya sih gara-gara dia ngomong ini ya. Saya lupa tuh apa ya. Nanti insya Allah kita akan kuatkan di sesi kita mengundang alumni ya, biar tahu tips dan triknya wawancara dan psikotes. Kemudian setiap kamar ada kamar mandinya ya, 2 kamar mandi ya. Ini nanti ini aja. Nanti latihan fisik untuk kelas 10 wajib, kelas 11, 12 tidak wajib nih. Maksudnya olahraga yang wajib ya. Nah, untuk program penanganan bintang pelajar ya. Oh, ini belum saya rubah ya. Mohon maaf, rata-rata nilainya belum saya rubah. Memverifikasi berkas administrasi ya. Nanti ini di semester 1 kelas 9 nanti bisa kita kumpulkan ya. Di Desember ya, di Desember kira-kira pertengahan Desember gitu ya sudah keluar rapot. Nanti mohon untuk menginformasikan atau memfotokopikan ya nilai rapot matematika, IPA, bahasa Inggris begitu ya. Jadi ini biar nanti bisa dicek. Bagi rapotnya ayah bunda sekalian yang bentuknya predikat A, B, C, D ya mohon untuk mengkonfirmasi segera ke pihak sekolah ya. Angkanya berapa? Kalau bisa cincai dengan pihak sekolah tolong 85 dong gitu ya. Nah itu silakan saja ya. Tapi kalau enggak ya sudah sesuai dengan ketentuan nih. Kemudian memastikan kakap serta didik ya di Provinsi DKI Jakarta. Ini untuk yang jalur umum ya. Untuk jalur prestasi ya monggo silakan luar dan di dalam juga boleh. Memilih jalur yang ditempuh ya prestasi atau jalur umum ya. Kemudian yang perlu juga dipastikan ada memastikan bahwa Ananda memiliki motivasi yang kuat terutama belajar dalam aktivitas asrama begitu ya. Dan anak-anak MHT biasanya di kelas BP-nya itu luar biasa ya, haus soal kak soal kayak gitu, masya Allah. Kemudian mulai berlatih soal-soal berbobot Olimpiade Sains ya, terutama di mata pelajaran matematika, IPA dan bahasa Inggris. Nah di bintang pelajar nanti yang dilakukannya nanti soal-soal matematika walaupun nanti ada materi yang disampaikan ya. Ini informasi yang kita dapatkan bahwa soal-soal matematikanya mengambil seleksinya ya dari Singapore Mathematics Olympiad yang berkategori junior gitu ya, untuk soal seleksinya ya rata-rata begitu. Kemudian menguatkan materi matematika dasar ya, bukan menghafal rumus tapi aplikasi rumus gitu ya. Nanti itu yang coba kita kuatkan di kelas ya. Nah, kemudian materi IPA-nya, terutama kemarin fisika, alhamdulillah kemarin kita dapat koreksi ya Kak Zaki ya, mengenai modul fisika kita ya, modul fisika kita kemarin kita dapat masukan, alhamdulillah sekali ini. Ya, bobot fisika di bintang pelajar itu kurang katanya, kurang susah soalnya. Oh baik Bu, baik. Gitu Kak Zaki, dari ibunya siapa? Nanda ya, Nanda Dinda Betul, ya. betul. Iya Nanda Karena Dinda. kan waktu itu saya tanya ke Dinda tuh Pak. Nah, memang soal fisikanya itu malah yang di BP kurang itu. Kurang ya. Iya. Kalau nggak salah biologinya juga lebih banyak bahasa Inggris deh. Oh, Masya Allah ya, luar biasa ya. Nah ini juga fisikanya tahunnya Dinda tuh saya turun gunung ngajar ya Kak Zaki. Untuk fisika ya. Insya Allah. Iya. Nah itu memang perlu soal-soal tambahan itu biar mantap. Nah ini biologinya juga. Ya Bu. Maaf, motong sedikit mengenai nilai rapot itu, saya boleh tahu 85 minimal itu per mata pelajaran per semester atau kumulatif per 5 semester ya? Masing-masing Bu, per semester Bu. Per semester ya? Betul. Minimal per semester. Boleh dipastiin nggak Pak? Karena kalau saya nggak salah, ini saya juga sambil ingat-ingat ya, kalau dulu zaman anak saya kalau nggak salah nih, itu kumulatif per 5 semester. Betul. Saya sendiri nggak yakin ya ini ya, saya sendiri nggak yakin, tapi seingat saya sih dulu seperti itu, makanya saya juga sambil lihat rapot. Pak Najib, maaf.
Ya, Bu. Yang dibilang Ibu, Silakan. bener Pak, yang dibilang Ibu siapa tuh barusan, itu rata-rata sampai per semester Bu. Jadi semester 1, 2, 3, 4, 5 dijumlahin, dibagi 5, itu 85. Nah, itu betul, betul. Ya. Jadi maksud saya Pak Tapi ya. Najib, jadi Heeh. misalkan ada yang 84, tapi ketutup ada yang 86, IPA-nya itu bisa ketutup. Seingat saya begitu. Waktu Iya, KKN Kita lihat begitu dulu. kita bener. baca redaksinya, Bu ya. Dengan rata pengetahuan dan mata pelajaran matematika, IPA dan bahasa Inggris masing-masing paling kecil orang rata ya. Iya. Betul, Bu. Rata kok Pak, karena kemarin Rata, anak Bu. saya Ya. juga, ya karena kemarin anak saya juga nggak setiap semester itu 88 Pak. Jadi Tapi ada yang ketutup 80, ketutup. Jadi pada saat penjumlahan akhir itu 85 gitu. Tapi Pak, mungkin gini Pak, untuk mengantisipasi ya Pak, kita kan nggak tahu ya Pak. Mungkin kemarin ini Tanya karena lagi, Bu ya. pandemi bagaimana diturunin, takutnya karena kita sudah biasa dengan pembelajaran PJJ segala macam, nilainya naik lagi gitu Balik loh lagi Pak. ke 88, betul, Ya betul. benar. Itu saya pernah dengar soalnya waktu itu kepala sekolahnya ngomong begitu. Ya, soalnya kemarin ini kan, jujur kemarin ini kan memang karena pandemi terus tidak ada Dikasih ujian longgar sedikit. nasional ya, dikasih kelonggaran gitu. Makanya dia turun ke 85 gitu. Tapi khawatirnya Pak, lebih baik kita mempersiapkan di 88 Pak. Oke. Boleh, Bu. Nanti sih saya konfirmasi sih, Bu. Biasanya kan saya ke sekolahannya untuk mengonfirmasi ya. Kemarin itu karena memang ya saya nggak tahu ya, ini agak-agak kalau di MHT itu agak-agak politik juga, Bu ya, tarik-tarikan gitu ya, antara tim gubernur dengan DPRD, karena kan ya DPRD-nya entah gimana gitu ya, punya prinsip bahwa pengen disamaratakan begitu ya. Nah, itu mudah-mudahan sih di bulan Desember ya gitu, Bu ya, itu sudah ada informasinya, dan biasanya sih seharusnya sudah ada karena kan buat menginformasikan kepada orang tua siswa kan begitu ya. Kalau kemarin itu sampai dengan Januari, bahkan sampai saya datang tuh Januari pekan ketiga apa ya, saya lupa itu. Itu saya tanyakan, belum ada Pak, Masya Allah belum ada, udah mau bulan Februarinya padahal sudah mulai seleksi ya gitu ya. Dan kemarin tahun lalu itu mungkin ada ayah bunda yang anaknya ikut juga, ada open house ya Bu ya. Ada ikut Iya tak? Pak, ada open house tapi virtual Pak, 2 kali. Nah, itu dia. Saya sempat ikut, cuma saya dimasukkan akun saya karena mau ikut open house, dimasukkan ke akun siswa, Bu. Jadi saya nggak ikut open house yang orang tua ya. Adalah saya ikut daftar tuh. Saya udah ikut daftar. Gitu ya. Nah, ala kulihal insya Allah mudah-mudahan nanti kita cari informasinya, Bu ya. Kalau memang di-prepare di 88 mungkin dengan alasan PJJ ini sudah ada adaptasi selama 1 tahun, ini berarti kita persiapkan saja. Tadi terima kasih atas koreksinya, Bu ya. Memang redaksi di Juknis kadang-kadang perlu dibaca kembali. Seperti kemarin saya urus di PPDB DKI kemarin itu, Bu, ada orang tua siswa yang mutasi pindah pekerjaan orang tuanya, kemudian suratnya itu sebetulnya 1 tahun lebih lama, tapi redaksi dari Juknisnya itu disebut paling cepat begitu ya. Nah, paling cepatnya redaksinya sama antara kakak yang mutasi pekerjaan dengan kakak di jalur zonasi dan lain sebagainya itu sama. Nah, tapi alhamdulillah kita anterin sampai menghadap ke Sudin begitu ya. Sudin atau dinas saya kemarin lupa tuh. Alhamdulillah ya. Memang kesalahan mereka juga. Kita tamping ini datanya loh, Juknisnya begini gitu. Anda meninterpretasikan gimana gitu. Ternyata mereka mengaku kesalahan itu dan mengakomodir ya, alhamdulillah ya. Nah, tapi yang untuk ini alhamdulillah tadi sudah dapat informasi detailnya rataan untuk semester 1 sampai semester 5, Bu ya. Rataannya di angka kalau di Juknis kemarin 85. Kalau misalkan Juknis depannya ada perubahan, paling tidak kita mempersiapkan nih, misalkan Anda kita, wah Dek kamu 87 nih gitu. Berarti besok harus dapat nilai rata-rata nilai matematika di semester ini harus 90 nih misalkan gitu ya. Itu juga penekanan ke anak kita ya, kalau anak kita mau ke MHT dan bisa seleksi administratif. Nah,
saya sedikit tambahkan lagi ya materi bahasa Inggris. Nah, nanti di BP itu kegiatannya seperti tahun-tahun sebelumnya kita ada kelas di hari Sabtu jam 1 ya, mulai tanggal 21 Agustus. Jadi pekan depan kita akan sudah mulai kelas MHT-nya ya. Kelas regulernya gimana? Kelas regulernya tetap belajar materi sekolah karena kita juga tidak melupakan bahwa materi di semester ini atau semester 1 di kelas 9 ini juga berkepentingan untuk nilai rata rapot untuk PPDB kalau seandainya kita mau masuk negeri ya, PPDB online di DKI Jakarta tahun depan begitu ya. Karena dirata-ratakannya sampai dengan semester ini. Nah, itu juga materi sekolah biar kita tidak lupa juga ya. Dan itu juga mendukung persyaratan di MHT juga. Jadi Sabtu kita pakai, mohon untuk diluangkan ya, karena kita buka di kelas Sabtu ya, kegiatan-kegiatan untuk pelaksanaan sekolah lanjutan di hari Sabtu jam 1 gitu. Insya Allah pekan depan sudah kita mulai. Nah, kemudian nanti yang agak padat kita padatkan ketika sudah dapat nilai rapot dan sudah teridentifikasi nilainya gitu masuk dalam persyaratan MHT. Kita akan adakan kelas matrikulasi di bulan Desember ya. Nanti jadwalnya kita bikin padat di pekan matrikulasi itu kira-kira pekan ketiga Desember kalau tidak salah ya. Pokoknya setelah PAS lah. Insya Allah jadwalnya akan menyusul. Kemudian di kelas yang lebih intensif lagi, ini mungkin di bulan Januari dan Februari ya, persiapan untuk tesnya. Nanti jadwalnya menyusul ya, melihat juga perkembangan informasi dari MHT kira-kira seperti apa jadwalnya, atau juga melihat juga kondisi pandemi begitu ya. Kalau seandainya bisa dilakukan offline, kita akan offline insya Allah. Terus informasi terakhir mungkin ketika saya kunjungan ke MHT Ibu, jadi mereka menyampaikan untuk skor rata-rata psikotes anak-anak yang masuk MHT itu minimal 130. Nah, Kak Zaki? Halo? Ya Pak, Masya Allah. Nah, ini mungkin nanti perlu data. Nah, karena kita nanti Kak Zaki mungkin bisa sharing juga ya terkait dengan itu karena tesnya ini menggunakan, saya lupa alat tesnya karena pengelolanya dari UI ya. Jadi kalau UI langsung baik soal akademiknya maupun psikotesnya begitu. Nah, kebetulan memang di BP juga psikolognya dari UI. Nah, kita pakai alat yang IST ya, Mas Zaki ya? Iya, Pak. Nah, itu lebih kompleks. Paling tidak di angka 120 bisa tercapai. Insya Allah mudah-mudahan bisa ketika tes di MHT skornya bisa mencukupi begitu ya. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Teguh ya, Pak Ketua TU SMA NU MHT. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan ya. Mungkin sisanya kita bisa berdiskusi. Kalau seandainya ada masukan-masukan yang sangat bermanfaat, sama-sama kita rampungkan ya, insya Allah ya. Revisi ya. Halo, Assalamualaikum Pak Najib. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Mau nanya Pak, kalau untuk pendaftarannya itu nanti kan itu online ya. Kalau setahu saya waktu rapat dengan sekolah anak itu katanya pendaftarannya dari sekolah ya. Benar nggak ya Pak? Terima kasih. Kalau pendaftaran dari sekolah, maksudnya gimana Pak? Dari sekolah asal atau dari? Kalau di sini diarahkan ke daring Pak. Oh, pendaftarannya dari sekolah asal Pak ya katanya. Jadi dikumpul dari nanti sekolah saya dari SMP 30 anak. Jadi katanya didaftarkan dari sekolahnya ya Pak. Oh begitu ya. Saya baru tahu Iya, nih infonya. itu yang saya dapat dari kemarin dari kepala sekolahnya memaparkan ya waktu penjelasan cara masuk Husni Tamrin bagaimana ya. Nanti dari sekolah yang menentukan anak-anaknya yang bisa masuk, dari nilai kan mereka yang menentukan tuh nilainya 85 atau 88 ya. Setelah didapat, nah ini yang bisa ikut kata dia. Nanti sekolah yang akan mendaftarkan. Benar nggak ya? Atau emang harus online yang seperti dipaparkan tadi ya Pak? Iya, kalau saya ngambilnya dari Juknis nih Pak.
Karena kan nanti harus ada data diri yang di input sekaligus ya, upload sekaligus. Kayak data apa tadi, upload foto berlatar merah ya kan. Nah, ini dilakukan di daring nih Pak. Saya nggak tahu apakah nanti kemudian ini diakomodir oleh pihak sekolah asal begitu ya. Tapi biasanya kalau daring memang diserahkan ke masing-masing sih biasanya begitu. Saya belum tahu nih Pak, kalau ada informasi ini nanti saya minta konfirmasi ke pihak MHT deh Pak ya. Insya Allah. Baik. Ya, makasih ya Pak. Makasih banyak Pak infonya nih Pak. Jadi ada hal-hal yang perlu kita konfirmasi. Tanya Pak. Pak Najib. Assalamualaikum. Ya Pak, siapa dulu nih? Ya saya Pak, dari BP Sumarekon Bekasi Pak, mau tanya, mohon izin. Iya Pak. Pak, untuk kuota itu tadi saya belum ini dengar, untuk kuota yang di luar DKI itu ada berapa ya Pak ya? Kan ini dari Bekasi nih Pak. Wah, Bekasi ke MHT dekat nggak Pak? Halo? Dekat Pak ya? Insya Allah dekat iya. Pak. Kalau di kuota kan Pak ya, itu kuotanya total. Kuotanya total jalur prestasi. Berarti kan untuk yang di luar DKI hanya bisa mengakses jalur prestasi ya Pak? Oh, jadi ngikutin jalur prestasi, sejumlah jalur prestasi itu ya Pak ya? Betul Pak, betul. Oh, berarti sama-sama bersaing dengan di DKI atau di luar DKI, semua itu melalui jalur prestasi itu? Betul, kan kuotanya 10% Pak ya. Kuotanya 10%. Jadi kalau di PPDB DKI bukan PPDB yang Husni Tamrin, itu kan dibedakan Pak ya. Yang luar DKI 5% gitu ya Pak ya. Iya, betul. 5%. Kalau di Juknis ini tidak disampaikan perbedaan kuotanya. Jadi total 10% dan itu bisa diraih oleh anak di dalam DKI atau di luar DKI. Oh, iya. Gitu Pak. Jadi memungkinkan dan itu 8 orang Pak. 8 orang itu ya yang diperebutkan melalui jalur prestasi dan bisa diikuti untuk semua ya Pak ya? Betul Pak. Betul. Ya baik, terima kasih Pak penjelasannya. Sama-sama Pak. Kalau punya sertifikat internasional silakan aja ya berani kita ajukan gitu ya. Sama yang tadi sesuai yang Olimpiade Sains. Silakan, mungkin ada lagi. Pak mohon bertanya Pak, kalau SMP-nya di luar DKI tapi kakak DKI bagaimana? Enggak apa-apa Bu. Halo? Ya, jadi ada dianggapnya ini ya masuk ke DKI ya, kakaknya yang diperhatikan ya? Kakaknya Bu. Sekolahnya. Oh, baik. Iya. Kalau di PPDB DKI, kan kalau bagi mereka yang sekolahnya di luar DKI itu kan ada upload dokumen ya Bu ya. Upload dokumen karena masuk ke prapendaftaran kalau PPDB DKI. Nah, kalau di MHT karena semua siswa itu mengupload dokumen gitu. Jadi semua mengupload dokumen, jadi mau nggak mau dia acuannya hanya kakak saja. Oh, baik. Jadi nanti upload dokumen juga. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama Bu. Pak Najib, maaf. Iya Bu, silakan Bu. Maaf ya Pak, saya mau ngasih masukan aja Pak untuk soal-soal pendalaman materi anak-anak Pak. Pengalaman tahun kemarin anak saya Naura itu kan ikut tes di Semanu Pak. Nah dia tuh bilang sama saya itu juga ada pelajaran kelas 12 Pak. Nah sementara kan kemarin ini info dari anak saya ya Pak, kalau di BP itu mendalami soal-soal Olimpiade, OSN gitu-gitu ya Pak ya. Nah kalau boleh ngasih saran masukan nih Pak, kalau bisa juga di ini yang kelas 12 Pak, karena SMA Pak,
Mata-mata SMA. materi-materi SMA. Karena gini Pak, kemarin itu kan ada 3 mata pelajaran ya Pak, matematika, IPA, sama bahasa Inggris. Nah, untuk matematikanya memang susah, tapi anak saya tuh bilang dia bisa karena mungkin terbantu karena anak saya itu kumon Pak. Nah, pada saat kelas 9 kemarin itu, kumonnya dia itu levelnya itu mendekati sudah kelas 2 SMA terakhir gitu loh. Nah, dia bilang, saya tanya kan, "Itu bisa nggak?" Gitu. "Bisa, alhamdulillah," karena sebagian dia pelajarin di kumon Pak, karena sudah dapat di kumon gitu kan. Saya tanya yang bahasa Inggris gimana gitu, bahasa Inggris juga alhamdulillah bisa gitu. Nah, untuk IPA-nya ini memang Pak, IPA-nya itu kemarin ini Pak, itu katanya banyak dari soal-soal kelas 12 sama SMA Pak. Yang fisika atau biologi, Bu? Yang fisika Pak. Fisika ya? Fisikanya susah banget katanya gitu. Nah, kalau kemarin tuh dia bilang di BP itu banyak mengulasnya tuh soal-soal OSN ya Pak, olimpiade gitu. Mungkin SMA-nya itu hanya sedikit kali gitu. Nah, kalau bisa sih sekarang disamain aja gitu Pak, gitu. Karena ternyata memang soal SMA itu lebih banyak keluar di ujiannya kemarin Pak. Oke. Itu Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi nggak Bu bocoran-bocoran? Nanti Alhamdulillah nih, alhamdulillah kan jadi masukannya jadi lebih ini Bu ya. Iya, saya pun juga tahu itu gara-gara dia bilangnya matematika Pak gitu. Karena kan dia kan sampai sekarang masih ikut kumon ya Pak ya. Nah, pada saat dia kemarin kelas 9 itu memang guru kumonnya bilang karena kan waktu itu PR-nya dia kan banyak suka telat gitu kan. Terus saya minta maaf sama gurunya bilang, "Nggak apa-apa sih Bun, karena untuk anak Ibu ini level di kumonnya itu sudah setara dengan kelas 2 SMA akhir," gitu. Sementara kan dia masih 3 SMP ya Pak. Nah, tapi itu alhamdulillah dia terbantukan Pak pada saat ujian di MHT gitu. Nah, terus saya tanya lagi untuk yang lainnya, dia bilang memang dia suka buka juga kan Pak buku-buku SMA gitu ya Pak. Dia bilang ini ada di pelajaran SMA kelas 11, kelas 12 gitu Pak. Nah, memang kebanyakannya itu kelas 12 gitu. Mungkin ya untuk ini bisa gitu Pak jadi masukan untuk mengerjakan soal-soal dari kelas 12, kelas 11 gitu Pak. Oke. Tambahan lagi Pak, memang itu kalau boleh nambahin, kalau ceritanya anak saya sih memang itu kadang jadi isengannya mereka, "Yuk kita kumpul-kumpul terus bikin soal-soal buat siapa, buat adik kelas biar pusing," gitu. Jadi memang mereka ambil dari soal-soal olimpiade, banyakan yang levelnya udah high level lah gitu. Jadi ya memang kalau cuma belajar dari sekolah aja sih nggak akan cukup. Betul. Terlalu berat. Oke, sip, dapat ini ya. Oke, makasih Bu ya. Ada lagi nggak Bu? Kalau soal kemarin nggak dikasih Bu ya, nggak soft copy atau apa nggak dikasih ya? Nggak ada Pak. Iya ya. Soal nggak boleh keluar Pak, soal nggak boleh keluar sama sekali. Iya tuh Bu, nggak bisa dipoto lagi ya? Nggak boleh sama sekali. Saya lagi itu pernah sih, karena waktu itu, tapi sih bukan jadi akhirnya soal itu ya, karena kan waktu tes open house itu Bu ya, tes open house kan ini soal hanya pengenalan, ini bukan berarti soal untuk seleksi gitu Bu ya. Itu juga soal open house-nya juga dahsyat itu, bagus. Dan ujiannya menggunakan 2 kamera dan dengan 2 pengawas Pak. Jadi kamera belakang sama kamera depan dia. Dan kamera depan dia itu kedua kamera itu harus menyoroti pada saat dia mengerjakan soalnya Pak. Jadi memang walaupun daring itu memang benar-benar ketat gitu loh. Jadi memang nggak bisa kita foto, kita ini gitu, nggak bisa Pak. Nggak bisa pakai joki juga ya. Allah Akbar, Masya Allah. Iya. Baik. Nih Ibu, makasih banyak masukannya nih buat kami. Insya Allah nanti saya informasikan ke tim akademik Litbang. Insya Allah mudah-mudahan bisa disusun ya sesuai dengan requestan. Biasanya kalau yang angkatan pertama MHT waktu kita ngadain program tapi pusat belum ngadain, Romangun ngadain, itu angkatannya Nanda ya, Kazaki ya. Betul Pak. Nanda angkatan pertama Pak. Nah itu saya ngumpulin soal-soalnya tuh.
karena berdasarkan ya tadi informasi-informasi yang kita dapatkan ya, gitu. Nah, terima kasih banyak nih informasinya Bu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada lagi? Kita butuh. Pak Najib izin tanya Pak. Monggo Pak. Kalau untuk PPDB DKI itu kalau nggak salah kan ada yang jalur perpindahan dinas orang tua ya, itu seperti apa sih? Karena kondisinya sekarang saya kalau domisili Bekasi, tapi awalnya saya ditugaskan di Balikpapan, tapi sekarang dipindahkan lagi ke Jakarta gitu. Itu jalur ada kemungkinan bisa nggak ya? Nanti kita diskusi khusus tuh Pak. Karena nanti ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi ya. Misalkan kakaknya si Bekasi gitu ya tadi ya. Kemudian kalau misalkan nggak, bentar saya close tuh, ada notifikasi banyak banget. Jadi kalau kakaknya Bekasi untuk perpindahan DKI kan acuannya di kakak Pak ya. Itu kalaupun di kakaknya luar DKI, terus perpindahannya kerjanya di DKI atau di mana Pak? Kerjanya di DKI Pak, tadinya dari Balikpapan. Oh begitu ya, tapi domisili di Bekasi domisili, ya? Tapi di Bekasi, betul. Kakak masih Bekasi? Kakak masih Bekasi. Iya, yang penting di suratnya aja Pak, dipastikan surat perpindahannya itu tertanggalnya paling enggak, kalau kemarin itu paling dekat ya, paling cepat berarti ke arah itu tanggal berapa Bapak? Tanggal 12 Agustus sih, baru kemarin saya dipindahin bisa ke Jakarta. Insya Allah bisa ya? Pak. Nanti tinggal kita koordinasi lagi aja Pak ya, pas nanti ada event PPDB-nya ya Pak ya. Oke. Siap. Sip. Ya, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Najib. Waalaikumsalam Bu. Saya mamanya Aleta. Menanyakan untuk mulai intensif belajarnya kapan ya? Iya, insya Allah setiap Sabtu jam 1 Bu. Setiap Sabtu jam 1, mulai Sabtu depan? Iya, mulai Sabtu depan ya. Mulai Sabtu depan. Daring juga ya? Daring juga, betul. Ya, daring baik. Juga. Itu saja. Terima kasih. Iya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Assalamualaikum Pak Ahmad Zaki, saya orang tua Nasri Naila, ingin bertanya. Kalau saya kan tinggal di Kota Wisata Bogor nih ya KTP-nya. Kalau ingin ikut PPDB itu minimal setahunnya dihitungnya jadi mulai kapan ya kalau mau pindah KK? Udah telat ya? Biasanya 1 tahun, Pak. 1 tahun dari... Jadi 1 tahun dari waktu PPDB terlaksana, Pak. Ini untuk PPDB tahun depan belum tahu ya? Kalau pastinya. Di MHT kan biasanya di Februari mulai, Pak. Nah, makanya tertanggal tadi di tanggal 3 Februari. Tapi kalau MHT kan Bapak tinggal di mana? Di Kota Wisata sih, Pak. Tapi KTP-nya Bogor kan masuknya. Iya, itu perbatasan mana-mana tuh, Pak ya? Iya, makanya. Jakarta, Depok, Bogor. Aduh, iya. Ya paling mengambil kuota yang 10% tadi, Pak. Kalau pindah kakak udah telat kayaknya. Udah telat ya. Sudah telat. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Silakan, saya Bunda. Saya ngarepin ada bocoran-bocoran lagi nih, Kak Zaki. Pak Najib, maaf. Mau nanya, kalau yang anak mau ikut nanti di ini, apa kita mendaftar, apa gimana ya Pak, untuk yang masuk ke kelas Tamrin nih di BP? Nanti gini Bu, kan kita belum bikin grupnya. Sebetulnya kan data sudah kita pegang tuh 7 orang ya, terutama yang Rawamangun ya. Mungkin yang dari cabang lain, insya Allah nanti bisa diakomodir cabang lain, sedang dikolektifin juga. Nah itu nanti kita konfirmasi lagi di grup
terutama untuk mereka yang ingin bergabung di grup MHT ya Kak Zaki ya. Iya, soalnya saya kemarin sempat nanya sama Kak Zaki juga ya Kak, kata Kak Zaki belum ada gitu. Karena kan setahu saya waktu tahun kemarin anak saya itu kan sudah mulai didaftar ya Pak. Waktu pada saat mulai tahun ajaran baru itu sudah didaftar gitu. Siapa yang berminat, kok ini belum ada gitu Pak. Waktu itu pernah Bu, waktu awal-awal itu ada penelusuran sekolah lanjutan. Oh dari situ daftar. Dari situ betul. Dari situ kita ketahuan anak kita mau kemana. Pokoknya ada yang nyebut MHT, kita masukin. Oh gitu Pak. Iya orang itu saya sih Pak memang. Tapi maksud saya kalau yang tahun lalu kan juga perasaan kan juga ada mengajukan nama gitu Pak. Yang ini belum ya. Iya. Betul. Kalau tahun lalu Bu. Iya tahun lalu pakai link, tapi nggak kayak yang ini ya Kak Zaki apa. Kalau sekarang langsung dikit Bu. Oh iya. Berarti nanti untuk menghindari pendataan yang loss gitu Bu ya. Nanti kita informasinya di grup yang besar aja, di grup kelas 9-nya. Iya. Biar nanti siapapun bisa bergabung, nanti bisa kita ini kan. Karena kalau dari data yang kolektif kita yang terdata baru 7 orang yang mengkonfirmasi mau ke MHT. Gitu Bu. Bisa di-share di sini nggak Kak, yang 7 orang itu Kak? Mungkin buat kita nanti yang belum daftar jadi bisa tahu ya Kak. Kak Zaki, tampilin nggak Kak Zaki? Bisa? Iya Pak, bisa. Iya. Untuk yang cabang lain sedang direkapitulasi ya. Mungkin di sini ada yang dari cabang lain. Utamakan yang Rawamangun dulu nih kebetulan ya Pak. Iya enggak, karena pas saya aja yang menyampaikan ya. Sambil Kak Zaki ini ada chat ini nih presentasi lulusan MHT yang masuk Universitas Negeri bagaimana Pak? Mungkin Bapak ada datanya nggak Pak? Maksudnya waktu kemarin pertemuan, kayaknya kalau MHT mau masuk PTN lebih mudah ya? Iya. Karena kan untuk SMPTN-nya juga Masya Allah itu. Kalau nggak salah 90 berapa persen gitu Pak, siapa ya? Pak Teguh sampaikan itu SNMPTN Pak. Yang undangan ya. Yang undangan. Kebanyakan jadi PTN betul. 90 terutama untuk ITB di Panesit. Nah itu datanya ya untuk yang baru terkolektif ya. Tapi nanti kita akan kirimkan link grup aja ya Kak Zaki ya. Link grup untuk bergabung di kelas MHT. Biar nanti boleh jadi ada yang belum terjaring bisa ikut serta begitu ya. Siap. Ada 7 orang ya, Farah Muhammad, Sabrina Fauzia Ibrahim, Muhammad Rasya Abdullah, Naila Aliyah, Kaila, Sefa, dan Seri, dan Syakira Raifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adit, Pak Zaki, izin bertanya. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Salam Pak. Iya, saya mau tanya kalau anak itu masih belum bisa menentukan antara SMA Lab School atau MH Tamrin, boleh nggak ikut dua-duanya ya? Boleh Pak, ini juga kita ada plot 2 nih. Gitu ya, jadi apakah jadwalnya sama hari Sabtu jam 1 juga atau? Nah itu. Sama nih Kak Zaki masalahnya nih. Iya. Jadwalnya kita plotting sama Pak. Plottingnya sama Pak? Iya, di Sabtu jam 1 ya. Kecuali nanti mungkin di kelas matrikulasi ya. Di bulan Desember mungkin berbeda. Kemungkinan Pak ya. Betul. Gitu. Berarti yang lab school juga udah mulai minggu depan ya Pak ya? Sudah. Semua. Oh, oke. Semua apakah ada alasan khusus Pak? Gimana Pak? Berarti memang apakah ada alasan khusus dibuat sama jamnya sehingga memang biar fokus atau memang kebetulan sama aja Pak? Maksudnya apakah ada kemungkinan dibedakan jamnya agar bisa ikut dua-duanya gitu? Iya, pertama kalau di sesi belajar Senin sampai Jumat itu kelasnya kebetulan padat Pak ya. Jadi anak-anak tetap fokus di kelas reguler.
Nah, kemudian untuk Sabtu juga biasanya kita sesi pagi, sesi pagi dan siang jam 10 itu Suaranya biasanya gak keras Pak Najib. biasanya kalau kita plotting buat tambahan-tambahan kegiatan buat pemantapan. Nah, yang available tuh di Sabtu jam 1. Nah, makanya kita kegiatan-kegiatan untuk kelas-kelas sekolah lanjutan itu kita fokuskan di sana, Pak. Begitu. Nah, kalaupun nanti ini juga penting juga untuk fokus ya, Pak ya. Fokus untuk soal-soal juga biar nanti mereka dalam proses pembelajarannya nggak banyak yang perlu dikuasai gitu ya, karena juga lab school punya soal yang berbeda tahun ini gitu ya. Ada 5 blok soal, ada skolastik ya, numerasi, literasi, verbal, macam-macam gitu ya. Seperti itu sih Pak, baiknya memilih di antara yang ada. Kalaupun nanti bisa mengejar di matrikulasi Desember mau ikut dan jadwalnya berbeda ya, nanti bisa ikut serta di situ ya untuk mengenal ya. Kalaupun gini juga kalau misalkan ingin tahu, misalkan saya kelas lab school nih, nanti belajar ini, tapi saya mau ikut MHT, mau tahu juga. Nanti kita juga akan record sih setiap pembelajaran nih Pak ya, untuk yang lab school, MHT maupun yang lainnya. Jadi kalau seandainya ingin video pembelajarannya, kalau nggak bisa hadir karena benturan dengan sekolah lanjutan lain, kita bisa sampaikan itu. Saya butuh soalnya nih buat latihan soal dan seterusnya. Nanti kita akan berikan juga. Begitu Baik. Pak, kira-kira. Mungkin kalau boleh terima kasih Pak. Mungkin kalau boleh simply saya usul aja kalau bisa dibedakan, that would be great. Karena bukan hanya ingin tahu seperti apa, tapi lebih kepada kayaknya daftarnya harus dua-duanya gitu. Karena kalau satu nggak dapat harus ada cadangannya. In reality kayaknya semua orang tua begitu sih. Oh baik. Iya baik. Usul aja Pak. Terima kasih, tolong di-consider. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak masukannya. Ada lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan Kak Zaki. Siap. Bagaimana, ada pertanyaan dari Ayah Bunda atau tadi Pak Fauzi? Tambahan? Pak Fauzi. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Ini saya mau nanyain untuk yang tadi saya kurang baca yang medali untuk sekelas OSN, bisa ditampilin lagi? Baik Bu. Kan anak saya ikut KSN. Misalnya ya itu yang diminta medali apa, terus sampai level berapa, KSNK bisakah atau KSNP masih bisakah atau harus KSN yang nasional? Ini nasional dan internasional Bu. Mana ya tadi ya? Emang Ananda diikut apa Bu? Udah tingkat KSN. apa? Juara tingkat apa? Oh, ini kan belum, KSN masih September ujiannya. Kalau untuk medali-medali yang lain dia udah banyak, udah ada 15 lebih dia. Tapi olimpiadenya cuman ya nggak terlalu ini sih. Nanti KSN itu dia ikut dari sekolah. Yang diminta itu apa gitu, medali apa aja? Medalinya kan jenis lombanya saya share dulu Bu ya. Ya. Nah ini ya. Ya ini dia. Dibuktikan dengan kamu memiliki dan menunjukkan sertifikat asli peraih medali emas, perak atau perunggu Ibu. Di tingkat OSN, KSN, ITMO, IJSO. Nah ini kemungkinan yang diakui oleh MHT Bu ya. Jadi kalau misalnya ada ikut KSN, ya dia menang ya. Di tingkat nasional, ya berarti dilampirkan aja. Misalkan dia medalinya apa, emas, perak atau perunggu gitu kan, biasanya di sertifikat ada ya. Berarti yang KSN yang nasional ya? Iya betul. Kan tingkatnya dari kabupaten, provinsi, baru nasional nanti kan? Nasional Bu, nasional. Nasional ya? Nasional.
Ya itu aja sih. Terima kasih. Sama-sama Bu. Nanti insya Allah file ini saya share ya. Insya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Saya kira cukup Kak Zaki. Baik. Baik, Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih banyak atas keikutsertaan webinar kami. Insya Allah ada jilid 2 nggak nih Pak Najib? Insya Allah ya, insya Allah. Insya Allah ada ya. Jadi kita kumpulin dulu data-data, masukan-masukan dari Ayah Bunda hari ini. Insya Allah akan kami tampung terlebih dahulu ya Ayah Bunda ya. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di pertemuan untuk siswa ya, untuk Ananda ya. Kemudian kalau dari saya tadi juga tambahan untuk psikotes ya, untuk psikotesnya di sini memang kita di BP menggunakan intelijensi struktur tes, yang dimana kan nanti berdasarkan informasi dari Pak Najib betul ya, jadi IQ yang diinginkan mayoritas adalah yang IQ-nya 130. Nah, untuk 130 ini kalau dari kami nanti kan kita akan ada juga psikotes ya untuk adik-adik kelas 9. Sedang saya settingkan ya Ayah Bunda ya bagi adik-adik yang kelas 9. Nanti jika mendapatkan hasil yang di atasnya atau di bawahnya jangan berkecil hati dulu. Tetap kita optimalkan terlebih dahulu di akademik karena kan nanti juga akan ada sesinya ya. Begitu ya Pak Najib ya. Biasanya Pak Najib mengizinkan saya nih habis dari akademik selesai, Ananda sudah dapat informasi kelulusan akademik, lanjut ke psikotes dan wawancara. Nah, tahun lalu saya diizinkan oleh Pak Najib untuk bertemu sama adik-adik, ada pertemuan tips and trick seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa membantu adik-adik dalam menyiapkan diri dalam proses psikotesnya. Baik, dari saya tambahannya itu saja, dari Pak Najib juga demikian. Apabila dalam kegiatan webinar ini banyak kesalahan, mohon maaf sebelumnya. Kita tutup sesi hari ini dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tutup majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ayah Bunda. Dari saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang ya Bunda.